يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jamaah muslimin, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Al-Mu'min yang saya muliakan dan saya hormati, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rangkaian kita, ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan selalu di junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat istimewa. Bahkan sebagian umat Islam jauh-jauh hari, bahkan 3 bulan yang lalu sudah minta kepada Allah dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doanya, Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami pada waktu bulan Rajab kemarin 3 bulan yang lalu. Kita sudah minta, berikan kepada kami ya Allah keberkahan pada bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikan umur kami, panjangkan usia kami, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami agar kami bisa mengikuti ibadah di bulan Ramadan. Ini permintaan kita. Kemudian dari sekian banyak manusia yang minta kepada Allah, ada Allah yang mengabulkan doa itu, ada yang Allah tidak kabulkan. Sebelum bulan Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah, diwafatkan terlebih dahulu. Ada yang diwafatkan pada bulan Sya'ban. Kita yang diberikan keuntungan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah sehingga kami bisa mengikuti ibadah di bulan Ramadan. Kita adalah bagian orang yang sangat beruntung. Oleh karenanya wajar kalau Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Terkadang kita mendengar bahwa Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah. Ramadan terkadang disebut dengan syahrul Quran. Ramadan terkadang disebut dengan syahrul ibadah. Bahkan Ramadan sering disebut dengan syahrul jamaah, bahkan syahrul infak. Ramadan sering disebut dengan syahrul tarbiyah, bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan pendidikan buat kita, pendidikan mental spiritual. Bayangkan, secara fisik kita dijaga, kita dilatih untuk bagaimana menikmati rasa lapar dan haus, yang itu merupakan satu tantangan bagi orang yang tidak terbiasa.
Bayangkan kalau di hari-hari normal sebelum Ramadan atau di luar daripada bulan Ramadan, pagi-pagi langganan kita kopi sama sarapan pagi. Masuk kita bulan Ramadan, kopi sarapan pagi kita tunda. Kalau bukan niat karena ibadah, ini sesuatu yang berat. Karena ini adalah nilai ibadah yang dilandasi dengan perintah-perintah Allah, maka ini menjadikan sebuah latihan buat kita bagaimana dahsyatnya kita. Jangankan pagi-pagi, pagi sampai sore hari kita harus mengosongkan perut kita, menahan lapar dan haus. Artinya Allah memberikan pelajaran buat kita bagaimana ketika orang lain dalam kondisi normal, kemudian kita semua dengan serba ada, makanan ada, sementara di samping kiri kanan kita banyak tetangga yang lapar dan kehausan. Apakah perut kita juga akan merasakan lapar dan haus seperti mereka? Sebuah pendidikan yang luar biasa. Bahkan Ramadan mengajarkan kepada kita tentang sebuah kejujuran. Puasa ini harus dilandasi dengan sebuah kejujuran. Kenapa? Karena puasa yang tahu hanya kita dengan Allah. Bahkan kata Allah dalam hadis bersihnya, as-sawmu li wa ana azimi. As-sawmu li, orang puasa itu karena aku. Wa ana azimi, dan akulah yang akan memberikan pahala balasan kepada orang tersebut. Tetangga kita secara syariat mungkin tahu bahwa kita sedang puasa. Apa tandanya? Kalau pagi-pagi kita nggak ngopi, siang kita nggak ngopi, tetangga kita hanya mengukur seperti itu. Tapi kan hari ini banyak orang di tetangga kita, saudara-saudara kita yang pintar acting. Ketika istri kita, ketika anak kita sahur, kita ikut sahur seperti mereka. Jam 7 pagi mereka dah berangkat ke tempat tugas masing-masing. Kalau yang imannya konsisten, puasanya hebat luar biasa, niatnya karena Allah, begitu siang tetap mereka konsisten melaksanakan puasanya. Tetapi kalau tidak konsisten keimanannya, bisa saja mereka mampir di warung nasi, mampir di warung kopi. Kalau urusan pulang pura-pura puasa minum makanan istri, itu kan acting bisa saja. Oleh karenanya, dengan puasa ini mengajarkan kepada kita sebuah kejujuran. Kenapa? Puasa itu harus jujur. Yang kedua, Ramadan disebut dengan syahrul ibadah. Ramadan ini disebut dengan bulannya yang penuh dengan nilai ibadah. Bayangkan, selama 24 jam, dari mulai pagi kita bangun tidur sampai kita malam tidur lagi, rangkaiannya semua penuh dengan ibadah. Bayangkan di siang hari 12 jam kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian sholat fardu yang wajibnya, sholat sunnahnya, masuk kita setelah buka puasa bersama, bukanya saja iftarnya kita sudah dinilai ibadah. Kemudian rangkaiannya kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan qiyamul lail, diawali dengan sholat isya berjamaah. Itu rangkaian ibadah. Belum lagi tadarus Quran setiap waktu. Pada zuhur kita tadarus Quran, pada asar kita tadarus Quran, pada maghrib kita tadarus Quran. Nyaris semua waktu selama 24 jam penuh dengan nilai-nilai ibadah. Oleh karenanya Ramadan disebut dengan syahrul ibadah. Yang ketiga, Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kenapa begitu? Karena memang di dalam Al-Quran di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan kitab suci. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang membedakan antara hak dan yang batil, yaitu Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Maka momentum yang terbaik di bulan Ramadan ini harus kita memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Kadang-kadang di kita baca Quran ada yang seminggu sekali malam Jumat doang dibaca Quran, surat Yasin doang. Ada yang setahun sekali. Kadang-kadang ada yang baru 1 tahun nggak pernah baca Quran. Ada. Tetapi momentum bulan Ramadan inilah setiap waktu, setiap
oleh aturan karena COVID-19, tapi minimal berjamaahnya tidak kendor. Sholat maghrib tetap kita maksimal lakukan, tapi protokol kesehatan harus kita jaga. Bagaimanapun COVID-19 itu memang ada. Saya termasuk alumni COVID-19, setengah bulan saya. Semua penyakit ada di situ rasanya. Ya. Oleh karenanya hadirin para jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan Ramadan itu adalah bagian daripada syahrul ibadah, syahrul Quran, syahrul jamaah. Di antaranya adalah untuk memupuk tali silaturahmi. Jamaah kita tetap kuatkan. Jamaah kita di masjid, jamaah kita di kampung harus tetap kita kuatkan. Apalagi kita modalnya di Kelapa Gading. Indonesia boleh kita mayoritas, tapi di Kelapa Gading kita termasuk minoritas. Modal kita, kekuatan kita cuma satu, jaga persatuan dan keutuhan kita, satu agama. Baru setelah itu lintas agama. Ya, satu agama kita perkuat. Ya, adakan silaturahmi. Kita kan di Kelapa Gading ini belum pernah ada misalnya satu ide. Ya, kita satukan seluruh pengurus masjid. Ya, kita bikin dialog bersama-sama bagaimana kita mencari solusi meskipun kita minoritas di Kelapa Gading, tetapi semua nuansa keislaman harus menjadi mayoritas di Kelapa Gading. Ini luar biasa. Ya, jangan karena kita yang berbeda-beda dikit kadang-kadang udah gak mau nengok. Saya itu hidup di Kelapa Gading dari tahun 90-an. Tapi saya disuruh ceramah di Al-Mumin jarang-jarang. Kalau kata Pak Haji Siswanto, kenapa saya jarang-jarang? Karena saya kalau sholat subuh pakai kunut. Padahal saya kalau sholat subuhnya di Muhammadiyah, saya ngikutin Imam Muhammadiyah. Saya biasa 20, 23 sholat tarawih, kalau kata Muhammadiyah 11, saya ikut 11. Ya, saya kasih contoh, biar lama dikit. Ada satu contoh. Ketika kiai saya, guru saya memberikan satu gambaran antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Tokoh besar, pemimpin besar, pemimpin dua ormas terbesar di Indonesia, hasil asli dari pribumi yang disebut dengan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai dua yang pada dasarnya dulu satu guru satu ilmu, cuma pemahaman fikih yang sedikit berbeda dan tidak membatalkan keislaman dan keimanan. Itu yang penting dulu. Dulu pernah terjadi satu dialog. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, ya Syekh Kiai Ahmad Dahlan, kelak saya akan berkunjung ke tempat sampean. Saya ingin bersilaturahmi atas nama keluarga besar anak bangsa dan kita sama-sama kiai waktu itu. Siap, kata Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu orang yang cerdas, orang yang pintar, jenius. Kenapa? Pemikiran pendidikannya luar biasa. Maka Muhammadiyah hari ini kalau bicara soal pendidikan, Muhammadiyah nomor satu. Tapi coba kalau Muhammadiyah suruh ngurusin pondok pesantren Balai Depok kayak di Banten dan Bogor sebagainya, pasti nggak maju pondok pesantrennya. Kenapa? Perguruan tinggi boleh nomor satu, tapi giliran ngurusin santri-santri yang ada di kampung-kampung, Muhammadiyah nggak bakalan bisa berkembang baik. Kenapa? Sudah diatur. Kiai NU, ayo pesantren di kampung-kampung. Muhammadiyah pendidikan di perguruan tinggi top luar biasa di mana-mana. Ketika itu kata saya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, oh iya Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, boleh kapan kira-kira sampean akan main ke tempat saya? Kira-kira Jumat depan. Hari Kamisnya Kiai Ahmad Dahlan sudah berpikir bagaimana cara menghormati ulama besar dengan karakteristik yang sedikit berbeda dengan Muhammadiyah. Kata Kiai Ahmad Dahlan, santri mahasiswa kumpul semua. Kita harus tahu karakteristik Kiai NU. Kiai NU itu diantaranya adalah senang rebana, senang dengan beduk. Tolong besok pagi-pagi carikan beduk yang sangat besar, siapkan tim rebana untuk menyambut Kiai Hasyim Asy'ari. Luar biasa nggak kira-kira? Saking hormatnya terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Begitu datang hari Jumat pagi-pagi, beduk sudah dipasang dengan besar. Ya, disiapkan tim adonnya, marawisnya. Begitu datang, padahal Kiai Ahmad Dahlan itu kurang senang sama beduk, tapi menghormati orang yang datang, menghormati tamu, luar biasa. Besoknya kata Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
mampir ke tempat saya, ketemu Iran ke pondok saya, dan dia kita silaturahmi. Ya, begitu hari Kamisnya kata Syekh Yasin Asy'ari, santri-santri, itu bedung-bedung yang paling besar tolong diumpetin sejenak. Hari ini bedung itu diumpetin semua. Kenapa? Kita punya kiai besar. Kiai besar ini kurang senang sama bedung. Tolong diumpetin dulu, disimpan. Nanti kalau misalnya kiai angkatan sudah tidak ada, dimasang lagi tidak apa-apa. Bukan karena perbedaannya, tapi menghormati ulama besar. Itu adalah lebih penting dibandingkan dengan sesuatu yang memang tidak ada nilainya. Itu akhlak orang dulu. Kalau hari ini kan tidak. Malah perbedaannya yang dibuka lebar-lebar, persamaannya diumpetin. Hari ini modelnya begitu. Perbedaannya yang diangkat dengan luas, tapi persamaannya diumpetin. Hari ini semestinya kita perbesar, kita bangun yang samanya, kita minimalisir yang kecil-kecilnya. Ya, itu yang baik buat kita. Kelapa gading itu oke, kita minoritas secara agama, tetapi nuansa keagamaan yang harus mewarnai mayoritas di Kelapa Gading ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, itulah saya pikir yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Jadikan Ramadan ini sebagai pelajaran buat kita. Jadikan Ramadan ini sebagai pendekatan kita terhadap Al-Quran. Jadikan Ramadan ini sebagai nilai-nilai kelebihan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.